Hai Sobat Asih Film, gimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini menceritakan seorang anak kecil yang dilatih oleh gurunya agar bisa menjadi master yang sangat kuat untuk menjaga dan melindungi dunia. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Qingming. Terlihat ia sedang dilatih oleh gurunya agar bisa membuat mantra pelindung. Akan tetapi usahanya terus-terusan gagal. Dengan perlahan, sang guru terus membimbingnya hingga Qingming sampai tumbuh dewasa. Akan tetapi, dirinya tetap tak bisa membuat mantra pelindung. Di waktu bersamaan, Qingming memutuskan untuk berhenti berlatih membuat mantra pelindung pada gurunya. Qingming kemudian menunjukkan sebuah mantra teleportasi pada gurunya dan mengatakan bahwa ia akan menggunakan mantra tersebut untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Akan tetapi sang guru mengatakan pada Qingming bahwa mantra teleportasi tidaklah cukup untuk melawan musuh yang lebih kuat darinya. Sang guru juga memberitahu bahwa mantra pelindung ialah jurus paling kuat untuk menjadi seorang master. Tak lama kemudian, tiba-tiba sang guru dikejutkan oleh sosok monster ular di hadapannya. Dengan seketika sang guru melempar Qingming dengan menggunakan mantra teleportasi miliknya. Disinilah sang guru kemudian memanggil 3 roh pelindung untuk membantu dirinya menghentikan monster ular tersebut. Dengan seketika 3 roh sang guru datang, di mana ia adalah roh emas, roh anjing salju, dan roh pelukis gila. Mereka pun langsung membentuk sebuah formasi, di mana roh pelukis gila membuat mantra pelindung untuk menahan masuk monster ular. Di lain sisi, roh anjing salju mengeluarkan kemampuannya untuk menutup lubang menggunakan sihir salju miliknya. Sedangkan roh emas melakukan meditasi untuk menyalurkan kekuatan miliknya pada sang guru. Akan tetapi, mantra yang dibuat oleh roh pelukis gila dan anjing salju dengan sangat mudah dihancurkan oleh monster ular. Melihat kondisi yang terdesak, sang guru memanggil semua muridnya untuk membantu menahan monster tersebut. Dengan seketika, para murid membentuk formasi mantra pelindung. Terkecuali dengan Qingming, ia hanya terdiam dan pasrah karena tak bisa membuat mantra pelindung. Akan tetapi tak disangka, sang guru mengorbankan mantra pelindungnya agar Qingming tak terkena serangan monster ular. Melihat kondisi yang semakin terdesak, akhirnya sang guru memutuskan untuk mengorbankan roh emas miliknya agar bisa membunuh bayangan monster ular tersebut. Beberapa bulan kemudian, terlihat Qingming menemui gurunya yang terkena racun. Disinilah sang guru mengatakan bahwa racun yang berada di dalam tubuhnya tidaklah mempunyai obat penawar. Di detik-detik kematiannya, sang guru menobatkan Qingming menjadi Master Yin Yang. Sang guru juga memberitahu bahwa 300 tahun yang lalu, 4 Master Clan dari penjuru dunia berkumpul menjadi satu untuk melakukan ritual penyegelan monster ular, di mana di dalam kota kekaisaran terdapat 4 patung yang menyegel tubuh asli monster ular selama 300 tahun lamanya. Di antaranya patung naga Nilakandi, burung vermilion, harimau putih, serta patung kura-kura hitam. Nah, disinilah
mantra segel yang berada di 4 patung sudah sangatlah lemah. Untuk itu, sang guru mengutus King Ming untuk menyegel tubuh asli monster ular bersama para master lainnya di kota kekaisaran bagian timur. Dan di saat inilah petualangan King Ming dimulai. Ketika sampai di kota kekaisaran, King Ming merasakan bahwa ada beberapa siluman yang berada di dalam kota. Di waktu yang sama, salah satu master juga merasakan akan keberadaan siluman. Ia bernama Master Boya. Ia juga salah satu master yang diutus untuk melakukan ritual penyegelan monster ular di kota kekaisaran. Di saat inilah mereka mengejar keberadaan siluman tersebut. Disinilah Master Boya dengan seketika melepaskan busur panahnya untuk membunuh siluman. Akan tetapi King Ming berhasil menghentikannya. Karena ia merasa berbelas kasih pada siluman tersebut. King Ming menganggap bahwa siluman tersebut tak mempunyai niat jahat untuk mencelakai orang lain. Hanya saja ia sekedar meminjam sebuah biola untuk menghilangkan rasa rindunya dengan seseorang. King Ming pun melepaskan siluman tersebut. Sedangkan Master Boya yang merasa diremehkan, ia pun menantang King Ming untuk beradu kekuatan. Pada akhirnya Master Boya dibuat malu karena ia kalah bertarung dengan King Ming. Setelah selesai bertarung, tiba-tiba siluman tersebut memanggil King Ming, di mana ia akan membalas budi dengan menjadi roh pelindung untuknya. Melihat ketulusan dan niat dari sang siluman, akhirnya King Ming menjadikan siluman tersebut untuk menjadi roh pelindungnya. Di sisi lain, terlihat Master Boya disambut hangat oleh pelayan istana untuk menemui sang ratu. Di waktu bersamaan, Master Boya bertemu kembali dengan King Ming. Merasa tak senang, Master Boya kembali mengajak King Ming untuk berduel. Ia berniat untuk membalas akan kekalahannya. Bahkan ia merendahkan King Ming karena tak pantas menjadi seorang master. Mendengar ucapan Master Boya, King Ming hanya tersenyum syahdu di hadapannya. Di waktu bersamaan datanglah seorang perempuan. Ia adalah utusan klan selatan yang bernama Master Long Ye. Di saat ini juga datanglah imam kekaisaran menghentikan keributan mereka. Ia bernama Master Suye. Master Suye menyuruh mereka untuk istirahat lebih awal karena keesokan paginya sang ratu akan mengadakan pertemuan. Tak lama kemudian terlihat Master Long Ye menyebarkan sihir serangga beracun untuk berjaga-jaga dari siluman. Master Suye yang melihatnya, ia mengatakan bahwa tak usah khawatir karena dirinya sudah memasang mantra pelindung langit. Dengan mantra itu, siluman apapun tak bisa dengan mudah masuk ke dalam istana. Sesampainya di kamar peristirahatan, King Ming mengetahui bahwa ada seseorang yang sengaja memasang lonceng ajaib di kamarnya. Dan keesokan harinya pun tiba, di mana para master berkumpul menunggu kedatangan Tuan Putri. There were even rumors she's... Please rise. Akan tetapi tiba-tiba pelayan istana memberi kabar bahwa Master Hongro mati di dalam kamarnya. Di saat inilah King Ming menyelidiki akan kematian Master Hongro secara tiba-tiba. King Ming mengatakan bahwa yang membunuhnya ialah sosok siluman. Para master pun dibuat bingung, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Master Suye sudah memasang mantra pelindung langit. Hal itu tidaklah mungkin siluman dapat masuk ke dalam istana. Secara tiba-tiba Tuan Putri menuduh King Ming. Ia beralasan bahwa hanya King Ming lah yang mempunyai mantra teleportasi di antara yang lain.
Disinilah para master juga saling menuduh, di mana King Ming juga menuduh Master Su Ye untuk memecahkan masalah. Kemudian Master Long Ye mengeluarkan alat sihir pelacak agar bisa mengetahui dan menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Dengan seketika, kecebong sihir mengarah di hadapan King Ming. Tuan Putri tanpa pikir panjang menyuruh pengawalnya untuk menangkap King Ming. Akan tetapi Master Boya mencegahnya karena ia yakin King Ming bukanlah pelaku pembunuhan Master Hongro. Ia meyakinkan Tuan Putri dan para master lainnya, di mana ia sengaja memasang alat sihir lonceng ajaib secara diam-diam di kamar King Ming. Dan pada malam itu King Ming juga tak keluar sama sekali dari dalam kamarnya. Untuk menghindari dari rasa kecurigaan, King Ming juga mengeluarkan seekor serangga ajaib yang ia temukan di dalam kantong bajunya, di mana serangga ajaib itulah pengendali kecebong sihir milik Master Long Ye. Melihat kondisi yang terdesak, Tuan Putri kemudian memerintahkan keempat master untuk memburu siluman guna membangkitkan 4 patung sebagai syarat ritual menyembah langit dan penyegelan monster ular. Tak lama kemudian malam pun tiba. Terlihat Master Boya, Master Su Ye, dan Master Long Ye mulai melakukan penangkapan siluman di sekitar kota kekaisaran. Terlihat Master Boya berhasil menemukan sosok siluman kucing menggunakan kekuatan sihir mata ketiganya. Tanpa pikir panjang, Master Boya melumpuhkan siluman tersebut. Sedangkan di sisi lain, Master Su Ye dan Master Long Ye juga berhasil menangkap roh siluman. Ketiga master pun segera pergi ke tempat keberadaan patung ritual, di mana Master Boya mengisi siluman tangkapannya di patung kura-kura hitam. Sedangkan Master Su Ye menaruh ke dalam patung burung vermilion, dan Master Long Ye di patung macan putih. Dari keempat patung tersisa 1 patung yang belum aktif diisi dengan siluman. Dari keempat master terlihat hanya 3 master yang mencari siluman di dalam kota kekaisaran. Sedangkan King Ming terlihat santuy dengan penjaga roh perempuan miliknya karena ia tak mau berburu siluman. Di pertengahan malam, King Ming sengaja pergi menemui Master Su Ye. Di saat inilah ia mengutarakan akan isi hatinya atas kematian Master Hongro. King Ming juga menuduh bahwa Master Su Ye lah pelakunya. Disinilah Master Su Ye memberitahu pada King Ming bahwa ia adalah roh pelindung gurunya yang ditugaskan untuk menjaga ratu di istana. Disinilah dugaan King Ming salah bahwa Master Su Ye bukanlah pembunuh Master Hongro. Di waktu bersamaan, sosok siluman rambut melintasi mereka. Tak lama kemudian keesokan harinya pun tiba, di mana King Ming mendapat kabar bahwa kediaman Master Su Ye diserang oleh sosok siluman. Mereka pun bergegas pergi dan menemukan Tuan Putri yang sudah tergeletak karena serangan sosok siluman. King Ming yang melihat kondisi Tuan Putri dalam bahaya, ia pun dengan gercep menyelamatkan nyawa Tuan Putri dengan teknik penarikan racun yang ia miliki. Di saat inilah King Ming terkapar karena efek racun yang ia telan. Untung saja Master Boya dengan sigap menyelamatkan nyawanya. Jimmy. Berkat siluman cacing tersebut, akhirnya King Ming bisa mengaktifkan patung naga Nilakandi bersama Master Boya. Setelah kejadian tersebut, terlihat Master Boya bersama King Ming saling mengenal satu sama lain. Mereka pun saling curhat akan masa lalu yang ia alami. Hingga pada akhirnya mereka berjanji untuk saling menjaga dan menguatkan satu sama lain. Tak lama kemudian, King Ming bersama Master Boya pergi ke dalam istana untuk melihat keadaan Tuan Putri. Di waktu bersamaan, sang ratu juga berada di situ. Mereka dengan segera pamit karena takut mengganggu sang ratu. Sedangkan di sisi lain, Master Long Ye mengeluarkan sihir serangga pelacaknya di dalam kamar Tuan Putri. Di saat inilah
Master Long Ye mengetahui rahasia sang ratu dengan Tuan Putri. Master Long Ye memutuskan untuk menyusup ke dalam kamar sang ratu secara diam-diam. Akan tetapi, hal itu malah dicurigai oleh semua master. Terlihat Master Suye langsung menghajar Master Long Ye. Di waktu bersamaan, King Ming pun datang menolongnya. King Ming berusaha menghentikan pertarungan mereka agar tak saling membunuh. Di saat itu juga, Master Boya datang menghentikan pertarungan King Ming dan Master Suye. Akan tetapi Master Suye tetap berambisi membunuh Master Long Ye karena ia takut jika rahasianya terbongkar bersama Tuan Putri. Hingga pada akhirnya Master Long Ye dengan tiba-tiba dibunuh oleh siluman rambut. Di detik-detik kematiannya, Master Long Ye memberitahu pada King Ming bahwa pelaku di balik ini semua adalah Tuan Putri. Hal itu tentu saja membuat Master Boya dan King Ming terkejut dengan ucapan Master Long Ye. Di saat inilah mereka mulai menaruh curiga terhadap Master Suye dan Tuan Putri. Hingga keesokan harinya, King Ming memutuskan untuk menyelidiki secara teliti bersama Master Boya, di mana Master Boya akan menginterogasi Master Suye, sedangkan King Ming akan menemui Tuan Putri. Take this. Setibanya di sana, King Ming memberitahu pada Tuan Putri bahwa sebelum gurunya mati, ia menitipkan sebuah pedang Feng Yu padanya. Mendengar nama pedang tersebut, Tuan Putri terlihat sangat terharu. Di saat akan mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba Tuan Putri dihentikan oleh sosok siluman rambut. King Ming yang melihat siluman rambut, ia berusaha untuk mengejarnya. Nah, di saat inilah siluman rambut memberitahu pada King Ming bahwa selama 60 tahun ia dikendalikan oleh Tuan Putri dan Master Suye untuk memenuhi obsesinya. King Ming kemudian berusaha memecahkan teka-teki yang terjadi di dalam istana, di mana ia menemukan kertas roh pelindung serta gambar sang ratu. Sedangkan di sisi lain, terlihat Master Boya menginterogasi kebenaran Master Suye. Master Boya meminta padanya untuk memotong tangan sebelah kanannya. Master Suye pun mencabut pedangnya, akan tetapi Tuan Putri tak tega jika melihat Master Suye kehilangan tangan kanannya. Tuan Putri pun mengeluarkan mantra hipnotis agar Master Boya jatuh pingsan. King Ming yang menyadari Master Boya sedang tak baik-baik saja, ia bergegas menuju ke kamar Master Suye dan menyadarkan Master Boya.